يا مشايخنا وعلمنا اساتذتنا اصحاب الحقوق الواجبات علينا كان الله تعالى شافي رفعه درجات في الجنه يدعينا من اسرار والوادي الملوك وبركات في الدين الدنيا والاخره بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولي أبو ياسين أحمد محمد بن علي الملك سلام وأبو يحيى بن الأسد شيخ شفاء جميع مشايخنا وعلمنا أساتذتنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا بأن الله يحفظه وينصره ويبارك فيهم وفي أمرهم إخوانهم وجماعتهم وتلاميذه في خلف وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى والدنا والدكم خاصة وأموات المسلمين آمين بأن الله والشهر ومن يسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين شر المدين شر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم صلى الله عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نية القبول تمام كل سر وعمل صلاة شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا وشيخنا في الدين واللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والوتيرة للإسلام والإيمان بالآمنة والامتحان بأي سيد ولد أدنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الله
Bihaqi ya aliman
Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulil wal khatim lima sabaq. Nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Inna asbabal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Monggo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw aqlima aw udlama أو أجهلا
أو يجهلا علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwati hafizakumullah, Bapak Ibu sekalian, pripun kabare? Sehat? Semangat masih? Ya, alhamdulillah. Niki ngapunten tadi belum sempat beres-beres karena pas waktu persiapan nyiapin materi dan sebagainya ketiduran. Bangun-bangun kayak ada suara-suara, lihat jam kok nyaris jam 4 sudah, waduh. Niki kasus mungkin ini. Tapi alhamdulillah ya kita masih bisa tetap istiqomah ya. Karena aslinya kita niki ngaji rebuan. Ngaji rebuan tapi dilakukan di hari Jumat. Niki kalau yang bisa memahami berarti ilmunya sudah tingkat tinggi nih. Ngaji rebuan tapi ditaruh hari Jumat. Kalau ada yang nanya, wis, aja takon-takon, gak nyampe. Ya otaknya pemahaman kamu gak nyampe nanti. Ngoten mawon, nggih. Karena kita pun juga gak paham. Nah, maknanya pripun? Ngaji rebuan ini kita mencoba untuk istiqomahkan. Maka bisa dikatakan apapun yang kita usahakan untuk diistiqomahkan, kita usahakan untuk senantiasa dirutinkan. Kalau bisa jangan pernah sekalipun ditinggalkan. Kalaupun tidak bisa, ditunda di lain waktu. Sama seperti ketika kita mempunyai amal yang diistiqomahkan, amal kecil tapi kita coba untuk terus istiqomah. Misal jenengan setiap habis sholat pasti punya keistiqomahan baca surat Al-Ikhlas seumpama 15 kali, seumpama tiap habis sholat pokoknya saya harus 15 kali. Nah, suatu saat ketika jenengan habis sholat belum sempat baca, tiba-tiba ada keperluan lain. Nah, yang lebih mendesak, lebih mendesak. Ya, contoh-contoh saja mungkin kita bantu seseorang atau ada keluarga yang waktu itu lagi sakit, mau tidak mau kita selepas sholat harus segera bergerak. Nah, terus gimana dengan amal istiqomahnya? Ditunda saat keadaan sudah lumayan tenang, sudah agak nyaman, sudah agak kondusif. Nah, yang kita bantu selesai, kita mau pulang ke rumah, kok ingat. Nah, waktu ingat nikulan kita amalkan amalan tersebut. Meskipun seharusnya setelah sholat asar langsung, nah cuma karena ada satu dan lain hal, akhirnya ditunda beberapa menit sebelum maghrib. Sakit
saged. Bahasanya para ulama napa? Saat seseorang punya kebutuhan mendesak tidak sempat melaksanakan amal istiqomahnya, lalu kemudian ia mengerjakannya saat ia ingat, oleh Allah akan tetap dianggap, akan tetap dihitung amal tersebut seperti amalan sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya. Berarti sebelumnya kapan? Kalau sebelumnya pasti setiap habis sholat langsung dikira, setiap habis sholat langsung baca. Nah, berhubung ada acara, berhubung ada keperluan, akhirnya kita tunda. Ketika kita ingat, kita kerjakan hal tersebut, maka oleh Allah dianggap tidak menunda pekerjaan. Atas itu. Makanya kita mencoba juga, meskipun ini bukan hari Rabu, ini juga bukan malam Rabu, bukan juga Rabu sore, bukan juga malam Rabu malam. Pokoknya gak ada Rebu-rebunya sama sekali. Ya, tidak apa-apa, kita tetap mengerjakan ngaji Rebuan. Karena namanya Rebuan. Ya, salah siapa nih nama yang Rebuan? Ya, contoh seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, masih membahas tentang hadis, ya, hadis kedua dari kitab Jala'ul Afkar yang kemarin kita bahas, yaitu bahasan tentang ruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu, ruh-ruh itu junudun mujannada, seperti barisan tentara yang siap untuk dikerahkan, siap untuk berangkat. Fama ta'arafa minha talaf, dan bagian ruh-ruh yang saling mengenal, ya, yang saling mengenal pasti mereka akan menjalin keakraban. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan barang siapa dan di mana ruh-ruh terdapat ruh yang tidak saling mengenal, maka pasti akan terjadi perbedaan atau perselisihan. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa sejatinya berkaitan dengan ruh ini manusia tidak memiliki ilmu yang mumpuni atau ilmu yang bisa dikatakan yang cukup untuk memahaminya. Ruh ini bentuknya seperti apa kita tidak pernah tahu. Ada yang pernah tahu bentuk ruh? Tidak ada. Warnanya ruh nggak tahu juga. Terus apa lagi? Rasa lain lagi. Ya tapi tidak apa-apa. Rasanya ruh nggak ada yang tahu juga. Nah, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ruh ini ada. Yang penting kita tahu ruh niku ada. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya pergerakan di dalam tubuh, atau pergerakan tubuh ini membuktikan ketika tubuh bergerak bahwa ruh itu ada. Gini betul. Tapi apa dibutuhkan tubuh yang bergerak saat itu tidak berlaku kebalikannya. Kita ambil contoh. Ruh niku, ruh itu dikatakan ada kalau badan kita bergerak. Tapi kalau badan kita bergerak, belum tentu ruh itu ada. Kita ambil contoh. Andai kata ada orang yang sudah meninggal, dia akan mengatakan begini, ya kalau sudah meninggal itu detak jantungnya sudah berhenti. Kita ambil alat untuk bisa menggerakkan detak jantung niku, mengalirkan aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan seterusnya seperti orang hidup normal seperti biasanya. Apakah orang yang mati tersebut bisa hidup lagi? Bukan. Kenapa? Karena yang menentukan kehidupan itu bukan geraknya jantung, tapi karena adanya ruh di dalam tubuh kita. Kalau ruh ini sudah pindah ke lain alam, maka tubuh kita juga sama seperti onggokan daging lainnya, seperti benda-benda lainnya. Dia tidak ada manfaat dan tidak ada artinya. Seperti itulah. Makanya ada yang mengatakan orang kalau sudah tidak bisa menggunakan hatinya, sama halnya dia seperti orang yang mati. Kenapa orang mati itu pripun? Dia tidak bermanfaat, tidak juga berguna bagi orang lain. Nah, niki yang perlu kita perhatikan. Hati kita masih hidup apa mati? Nah, contoh hati hidup niku pripun Zat? Ketika diomongin masih bisa iyo. Masih bisa bunyi iyo. Aku keliru, salah aku.
Dikongkon diperintah ke barat kok saya malah ke utara. Nah, ini berarti masih ada kesadaran, masih menyadari bahwa kita pernah melakukan yang namanya kesalahan, masih bisa nerima yang namanya nasihat, nerima teguran. Itu ciri-ciri hati kita masih hidup. Kalau hati kita mati, contohnya nopo? Kebalikan dari itu. Kalau kita sudah diomongin temennya alam menengokon, tahu apa? Ora tahu mangan kopi, langsung teko gelas ya gaya-gaya. Ora wis ngerti ngombe kopi teko panci langsung apa ora? Nah, ini biasanya gaya-gaya seperti itu. Yang ditunjukkan apa nih? Yang ditunjukkan ketinggian hati, merasa dirinya lebih hebat dan merasa bahwa orang lain di sekitarnya itu tidak ada apa-apanya atau bukan tidak berarti apa-apa, bukan siapa-siapa, diremehkan semua orang di sekitarnya. Jadi ketika dia diingatkan, diberi nasihat, diberi suatu ilmu, dia langsung nolak. Itu berarti salah satu tanda hatinya mati. Ada yang seperti itu? Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada seperti ini kok. Karena bahasa Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'annya sangat senantiasa memberikan peringatan kepada kita, kepada segenap kaum muslimin, jangan sampai kita mengalami kematian hati. Makanya seringkali Allah memberikan perumpamaan, sama enggak orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang enggak punya ilmu, sama enggak? Nah, itu diberi perumpamaan oleh Allah. Orang yang punya ilmu bagaikan orang hidup, yang tidak punya ilmu bagaikan orang yang mati. Orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, mereka seperti orang yang hidup. Orang yang enggak tahu zikir, enggak tahu mengingat Allah, enggak pernah mau mengingat Allah, sama halnya seperti orang yang mati. Maknanya bukan mati secara kematian tubuh, ya, dipindahnya ruh, tapi kematian hati. Berarti hati punya ruh, dan yang punya ruh niku tubuh kita. Seperti itulah. Ya, kita masuk pada poin bahasan kita. Di pertemuan yang lalu jika kita membahas ruh niku ada dua macam. Ya, ada dua jenis. Ruh napa mawon? Ruh badaniyah. Ruh badaniyah ini adalah ruh yang membuat tubuh kita ini hidup. Dia bisa bergerak, dia bisa bernafas, jantungnya berdetak dan lain sebagainya. Terus ada satu lagi bentuk ruh, jenis ruh apa? Basyariah. Ruh basyariah atau yang kita kenal, seringkali kita kenal dengan ruh batiniyah. Ruh batin atau ruh basyariah yang berkaitan dengan nafsu. Arahnya berkaitan dengan nafsu manusia. Ada nafsu yang diarahkan ke hal baik, ada juga nafsu yang diarahkan ke hal buruk atau hal yang jelek. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat ada bahasan hadis tersebut tidak berhenti hanya cukup di al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu seperti barisan tentara yang rapi siap untuk berangkat perang, siap untuk dikerahkan. Tapi ada lanjutannya. Napa niku? Fama ta'arofa minha ihtalaf bara'a. Dan ruh, ya, ruh yang saling mengenal, nah, niku pasti mereka nanti akan menjalin keakraban dengan sendirinya. Maknanya pripun Ustaz? Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya mencoba nyari penjelasan para ulama dan ingat-ingat apa yang dulu pernah dijelaskan oleh guru-guru kita. Ternyata ruh niku punya alam sendiri. Jadi kita sebelum dilahirkan, sebelum kita diutus ke dunia ini, kita dulu ada di alam ruh. Tandanya kalau dulu kita gabung waktu di alam ruh, katanya kalau sudah pernah kenal, hadisnya kan bunyi gitu. Ruh yang saling mengenal, mereka akan menjalin keakraban. Nah, berarti dulu kita pernah ketemu di alam ruh. Nggih. Jadi kan ada yang ingat? Astagfirullah. Dulu waktu di alam ruh kita nggak ada yang ingat nih. Sama saya juga. Nah, maknanya pripun? Ruh kita niku cerdas Bapak Ibu sekalian. Ruh kita itu punya ilmu yang luas. Ruh kita itu mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Tapi ketika kita dilahirkan ke dunia,
Allah lahirkan kita ke dunia berupa seorang bayi, ya, seorang bayi yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, maksudnya Allah cabut lagi kecerdasan kita. Dan kita mulai dari nol, sama seperti yang jaga SPBU nih, Bu. Dari nol ya, Pak. Nah, ini dulu. Jadi ketika kita lahir, malaikat ngomong dari nol ya. Siap. Nah, cuma kita nggak ingat aja. Mana Ustaz, saya dulu nggak pernah tahu ada malaikat ngomong ke saya suruh mulai dari nol lagi. Nah, siapa yang mengatakan hal tersebut? Yang menjelaskan hal tersebut Rasulullah. Rasulullah dapatnya dari mana? Dapatnya dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita mempelajari Islam niku tidak harus kita memahami dan mengetahui, harus dilihat, dipandang oleh mata. Pokoknya saya kalau tidak lihat langsung nggak percaya saya. Kalau jenengan menggunakan cara tersebut, pasti banyak orang yang nggak percaya kalau surga atau neraka itu ada. Jenengan pernah ketemu, pernah ngelihat surga? Nggak pernah. Pintu surga belum pernah tahu. Ya, pintu surga nggak pernah tahu kita, pintu neraka juga kita nggak pernah tahu. Malaikat yang jaga seperti apa kita nggak paham. Cuma kita ngertinya dari mana? Dari penjelasan Rasulullah. Cukup nih, loh kok cukup Ustaz? Karena Rasulullah tidak pernah bohong. Kalau saya ngejelasin mungkin ada kalanya bohong. Wah, surga niku pintunya ada 12, Pak. Ada 12. Satunya tuh khusus ada namanya saya di sana. Bisa aja saya bohong ya, tapi karena yang jelasin Rasulullah, pintu surga niku ada 8. Salah satunya ada pintu Ar-Rayyan, orang yang puasa nanti khusus masuk di sana. Ada pintu sedekah, orang yang suka sedekah lewat sana juga. Ada pintu sholat, orang yang sering sholat lewat situ juga. Kita jadi kebayang, oh gitu ternyata. Padahal kita nggak pernah tahu. Nah, seperti itulah. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian, dulu di alam ruh, penjelasannya Rasulullah, kita semua itu cerdas. Kita semua itu punya ilmu yang ilmu ma'rifatullah, ilmu yang mengetahui tentang Allah, pengetahuan kita tentang Allah. Tapi ketika kita dilahirkan ke dunia, di saat itulah kita mulai ujian lagi. Ujiannya dimulai lagi. Sudah belajar ya dulu ya di zaman waktu kita ada di alam ruh, sudah pernah belajar, sudah pernah lulus semua. Tapi ketika kita dilahirkan ke dunia, oleh Allah dikasih lembaran kosong. Lembar jawabannya kamu masih kosong. Nah, tes ujiannya sambil nyusul. Nah, nanti ada satu waktu umur 5 tahun, umur 20 tahun, umur 25 tahun dikasih soal nomor 34. Kerjakan. Kenapa Islam itu baik? Nah, jawab dengan jelas. A titik-titik, B titik-titik. Nah, di situ kita dites. Iya. A apa B? Tergantung jawaban kita saat itu. Waktu kita sudah bisa berpikir, mana yang akan kamu pilih? Agama Islam, A. Agama Islam, B. Agama Nasrani, C. Agama Hindu, D. Agama Buddha, E. Agama lainnya. Itu kita suruh mikir, suruh jawab. Ini nih, jawab yang mana saya? Jawab B aja lah. Jawab B. Yang nilai siapa nanti? Yang nilai Allah. Kapan dikumpulkan soal tersebut? Ketika sudah wafat. Nah, ketika kita sudah meninggal, lembar jawaban ini selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Makanya yang belum selesai makan nanti harus begitu. Makanya selesai nggak selesai harus kumpulkan. Kenapa? Karena ujiannya sudah selesai, waktunya sudah selesai. Waktu dikumpulkan, dikoreksi sama malaikat. Nah, jawaban nomor 24. Apa agama kamu? Kok kamu milih B? Iya, soalnya begini, salah. Nah, ya, waktu ujiannya kita di saat kita dilahirkan ke dunia. Logikanya begitu. Jadi untuk urusan bahasan tentang ruh, kita sangat tidak bisa memahami sama sekali. Jadi bisa kita memahaminya hanya penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah kenapa kemudian kok dunia ini dikatakan
Napa dikatakan darul ikhtibar, tempatnya ujian, tempatnya tes-tesan, tempatnya cobaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan dulu kita sudah pernah belajar. Kalau penjelasannya Rasulullah, ketika kita dilahirkan, sebelum dilahirkan ada di rahim ibu. Ketika ditiupkan ruh itu masuk ke jasad kita, waktu itu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ditanya kepada ruh yang dimasukkan ke jabang bayi tersebut. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Si ruh menjawab, bala ya Allah, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Loh kok bisa tahu? Kan masih bayi. Dia masih cerdas. Yang cerdas bukan jasadnya tapi ruhnya. Ketika keluar Allah tarik lagi kecerdasannya. Waktunya masuk ujian. Dimulai dari sekarang. Nah, dari nangis pertama dimulai sudah waktu ujian itu. Nah, andai kata bayi waktu itu ngerti gak bakal nangis mereka. Ya. Andai kata bayi itu ngerti gak bakal nangis. Kenapa? Oh, aku sudah mulai ujian ini. Kenapa nangis? Ya ngapain saya nangis? Waktunya ujian, kerjakan serius. Ya gak boleh ngomong. Nah seperti itulah. Jadi itu yang bisa kita pahami berkaitan dengan ruh, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulunya kenapa sekarang kita bisa ketemu ini? Kita bisa duduk bareng di satu majelis ini, kita bisa ngobrol enak, saling tertawa bersama. Sekarang kita agak ada yang namanya keakraban, saling santai bareng, kadang ngobrol, kadang sambil ngopi, kadang sambil ketawa bareng, kadang nangis bareng, ya kadang bingung bareng. Nah, kenapa kok bisa kita menjalin keakraban di dunia? Karena dulu di alam ruh kita sudah saling kenal. Cuma waktu di dunia kita terpisah-pisah, ada yang di Lampung, ada yang di Madura, ada yang di sini. Nah, ketika yang di Madura datang ke Lampung, ketemu sehat Pak. Wah, seakan-akan ketemu kawan lama. Cuma kita tidak sadar aja. Saya kayaknya enak kalau ngobrol sama sampeannya enak. Gak sadar kalau dulu waktu di alam ruh kita juga pernah ngopi bareng. Nah, kita tidak pernah tahu kan ngoten. Nah, berarti kalau yang saat di dunia kita bisa menjalin keakraban, dulu waktu di alam ruh kita saling kenal, sama-sama tahu. Seperti itulah. Itu ciri-ciri tanda-tanda untuk bisa mengetahui berkaitan tentang ruh. Jadi kalau kita di dunia ini nggak pernah ketemu sama sekali. Maknanya ketemu ini kalau kita papasan nggak nyambung. Tiap kita ngobrol, kopinya sama. Jajannya sama, tapi yang diobrolin, yang ini ngomong ke barat, satunya ngomong ke timur. Pokoknya nggak pernah ketemu. Ya, siapa carimu mas? Melo-melo. Ngomong tiap ketemu nggak pernah nyatu hati itu. Pasti seringkali terjadi yang namanya perselisihan. Yang dikatakan perselisihan di sini bukan perselisihan sementara, tapi perselisihan yang sangat nyata untuk berkelanjutan. Maka bisa dikatakan dulu saat di alam ruh dua orang tersebut tidak kenal atau tidak menjalin keakraban. Seperti ini Bu. Jadi alamnya kan kita memahaminya, berarti alam ruh itu hidupnya kayak hidup manusia juga, persis. Hanya saja kita tata caranya nggak paham. Apa mereka punya rumah, apa mereka beli mobil juga, apa mereka makannya makan nasi juga seperti kita, apa doanya beras akeh, duit akeh sisan, ya, atau yang lain. Nah ini nggak paham kita. Ya, cuma kita memahaminya dari sisi yang ringan saja. Kembali pada bahasan, kenapa saat kok kita tidak bisa memahami ruh itu secara mendalam? Kembali pada bahasan ayat yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang itu bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad berkaitan tentang ruh. Kul, jawab wahai Nabi Muhammad, ar-ruh itu min amri, kunir ruhu min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Aku gak melok-melok. Kasar ini ngoten.
Ya, seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Terus apa manfaat yang bisa kita ambil dari sisi ini? Manfaat yang bisa kita ambil adalah ketika kita bisa memperkirakan dan menjadi motivasi bagi kita, apakah ruh kita termasuk ruh golongan baik ataukah ruh kita termasuk ruh golongan buruk. Seperti ini, Bu. Nah, ini kita menjadi motivasi akhirnya. Iya, saya kok seringnya sukanya gabung-gabung ke orang-orang yang seneng ngaji ya. Gabung ke sini ono pengajian. Ustadz sopo? Ustadz toko Madura. Oh, gak apa-apa lah, elek-elek ini gak apa-apa, aku melok aja. Ikut ya, kenapa? Pengen ngaji, ketemu sama ibu-ibu, seneng-seneng bareng, senyum-senyum bareng. Ya meskipun kadang nggak jelas apa yang disenyumin, pokoknya senyum lah. Ya, ketemu aja udah enak, senang dan lain sebagainya. Nah, alhasil model seperti niku itu berarti suatu motivasi dorongan bagi kita. Jangan-jangan, nah niku loh penjelasannya Ustadz nih, jangan-jangan saya termasuk ruh yang golongan baik. Mungkin saja begitu, harapannya begitu. Nah, ini motivasinya ke arahnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baiklah. Ya, ahlan wasahlan, selamat datang kepada adik-adik sekalian dari ini teman-teman yang KKN ya. Masya Allah. Dari universitas mana? Oh iya Gus Salim Metro ya Rob. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat di masyarakat ya, di desa sini bisa memberikan manfaat yang banyak ke masyarakat desa dan masyarakat dusun. Satu lebih khususnya. Enggak. Masya Allah. Ya, jadi kalau saya heran, ustadznya kok belum tua ya? Ya memang begitu, setelnya dusun satu begitu. Nah, kalau ustadznya tua nggak dilihat sama sekali. Makanya saya seringkali kalau ditanya umurnya berapa masih 20. Nah, 20, 13 tahun yang lalu. Kalau sekarang beda lagi sudah. Baiklah, kita kembali pada bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi ruh itu dulu juga berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan dan punya tim-tim sendiri. Istilahnya kalau di dunia ya geng-gengan gitu loh. Ono geng motor, ya melok, geng motor, geng mobil sendiri, ada geng sepeda ontel sendiri. Ya, hasil mereka punya kelompok-kelompok tersendiri, mereka punya kelompok sendiri yang mereka saling mengenal sehingga ketika di dunia oleh Allah dipertemukan kembali, digabungkan kembali. Berkaitan tentang golongan ini apa saja? Ada golongan dua saja, yaitu apakah ruh kita waktu di alam ruh itu termasuk golongan ruh yang baik ataukah waktu di alam ruh termasuk golongan ruh yang buruk. Motivasinya sebagai bentuk motivasi kepada kita ketika kita mau mengerjakan sesuatu jangan ditunda. Nih, kita punya keinginan, kok saya kayak pengen gabung-gabung ya sama kelompoknya Ustadz itu. Kok kayak senang tiap habis sisa itu ngobrol enak sampai jam 2 nggak sadar. Oh lihat jam 2, jam 3 saya harus kerja saat. Yo salah dewe. Suruh siapa jam 2 sampai jam 2 di sini. Saking enaknya ngobrol, pengen gabung sama mereka ini. Pengen ngopi bareng. Ustaz katanya kalau bikin kopi tuh enak kalau ada kopinya. Kalau nggak ada nggak enak. Gimana cara bikin kopi kalau nggak ada? Sarannya mengatakan, pengen gabung langsung kerjakan. Kenapa? Sebagai bentuk motivasi. Jangan-jangan ketika saya punya keinginan gabung dengan orang-orang yang baik, yang di situ ngebahas ilmu, ngebahas agama, ngebahas zikir kepada Allah, nginget ke Allah terus, mungkin saja mudah-mudahan ruhnya kita itu termasuk golongan ruh yang baik. Jangan ditunda lagi. Ya, kenapa? Ruh yang buruk tidak akan pernah ketemu dengan ruh yang baik. Sama seperti jenengan ada di satu daerah, HP jenengan sinyalnya XL, tapi di daerah tersebut cuma adanya tower Telkomsel. Kira-kira nemu sinyal lembut. Nah, kalau jenengan pengen dapat sinyal harus lari kemana? Harus pergi ke suatu daerah yang di situ ada tower XL. Kasarannya ngoten. Pemahamannya seperti itu. Jadi kalau jenengan merupakan ruh yang baik, dia akan nyari sendiri golongannya yang baik itu mana saja.
dan akan muncul dalam hatinya pengen gabung, pengen kenal, pengen tahu, pengen ngobrol, pengen dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan itu harus jadi motivasi dorongan bagi kita, langsung kerjakan, langsung dekati, tidak usah ditunda. Saya pernah ketemu jenengan ini ngobrolnya sama ngobrolnya sama orang-orang maling kelas tinggi lah. Nah itu apa berarti orang ini yang punya ruh baik atau jangan-jangan jenengan yang punya ruh buruk ini? Kok gabungnya sama maling kelas tinggi begini? Nah, karena kita tidak tahu ruh kita termasuk golongan baik atau buruk, bisa jadi seseorang ketika dia ada di dunia, dia kehidupannya jelek terus, gabungnya sama orang-orang buruk terus. Tapi di akhir hayatnya dia punya bersitan dalam hati, kok saya pengen tobat yo, kok pengen sholat yo, kok aku pengen ketemu ustadz sekali aja, pengen ngobrol enak, pengen nyantai, pengen ketemu nanya sesuatu berkaitan tentang apa? Hutang, bisa jadi. Gak apa-apa, langsung kerjakan. Karena bisa jadi pertemuan terakhir tersebut itu yang menunjukkan bahwa ruh kita ternyata ruh dari golongan yang baik. Nah, jadi kita tidak perlu ngurus ruh kita baik apa enggak, ruh ini dan sebagainya. Cuma kita jadikan motivasi saja. Jadi kalau jenengan ada keinginan untuk mengerjakan suatu kebaikan, mudah-mudahan itu dorongan dari ruh yang termasuk golongan ruh yang baik. Seperti itulah. Bisa dipahami di sini ya? Enak jenengan. Sejam setengah jam paham. Saya ini 3 kali pertemuan nih. Nggak tahu apa saya yang otaknya nggak beres aja ya. Kalau tiap ditanya sama Abi, paham? Boten. Ulang lagi. Paham? Boten bi. Ulang lagi. Untung ya kiainya sabar. Coba saya kiainya gedeng wong nih. Jangan goblok-goblok apa jadi orang. Mesti begitu kalau saya. Nah ini jadi waduh bahaya kalau kita nanti jawabnya ini ditanya Ustaz paham nggak? Oh bahaya Ustaznya ngamuk nanti ini. Nah, maksudnya apa? Untuk pemahaman hal berkaitan dengan ruh ini memang aslinya berat Bapak Ibu sekalian. Sulit untuk kita memahaminya. Tapi kita jangan terlalu menyulitkan diri kita. Kita cukup pahami dari sisi apa yang bisa kita pahami dari ilmu agama ini. Ada yang ringan nggak untuk dipahami ilmu agama ini? Ada. Pahami yang ringan saja. Ada yang berat nggak? Taruh dulu. Biarkan yang berat nanti saja. Kita ambil yang ringan-ringan dulu, yang kiranya bisa kita pakai, bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan di kehidupan sehari-hari. Oke. Dari sisi itu, kelompok yang sudah saling mengenal, dia pasti akan ketemu ruh yang saling mengenal di alamnya, di alam ruh dulu, saat di dunia pasti akan ketemu meskipun hanya sekali saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ruh yang baik akan gabungnya dengan yang baik, ruh yang jelek akan gabungnya dengan yang jelek. Tapi apakah selalu gabung setiap harinya? Belum tentu. Jadi kita tidak diperbolehkan menilai seseorang dari apa yang dia kerjakan. Dia ngerjakan jelek terusan, itu jangan-jangan ahli neraka terusan. Jangan. Kenapa? Karena kita belum pernah paham apakah ruhnya ini ruh yang baik ataukah ruh yang jelek. Bisa jadi dia ruhnya baik tapi dipaksa. Kenapa? Karena kalah dengan nafsu pertama. Yang kedua kalah dengan setan yang membisiki nafsu. Yang ketiga kalah karo koncone sing koyo setan. Adakah yang begitu? Ada. Beberapa teman kita yang kesini tuh, saya sebetulnya pengen saya kesini, saya lama pengennya saya kesini kan. Cuma setiap saya kesini tuh dilihat terus sama teman saya, terus malu saya mau deketi ke pondok. Ah, ini berarti dia gara-gara siapa? Gara-gara temennya yang seperti setan, gitu loh. Pernah saya kan mau berangkat itu lah jarak berapa meter dari rumah.
Saya sudah nyalain motor, sudah mau berangkat, teman-teman datang, mau kemana? Mau ngomong ke pondok, malu Ustaz. Lah mereka bawa botol minuman. Ayolah santai dulu. Akhirnya ikut juga santai. Berarti bisa dikatakan nafsunya siap, waktu itu siap berangkat, sudah enak, terkontrol. Setannya juga sudah tersingkirkan. Masih kalah karo konco sing koyo seperti ini Bu. Berhati-hatilah kalau menemukan teman yang seperti ini. Ya, hati-hati. Makanya caranya kita ngelawan gimana? Lawan enggak apa-apa. Katanya Ustaz, kalau kita nyakitin itu sama halnya kita memutus silaturahim. Biasanya ilmunya begitu yang dipakai. Ya. Menggunakan cara menggunakan cara agama, dibungkus agama agar kiranya kemaksiatan yang dilakukan itu bisa dilakukan bersama. Ayolah ikut gabung ini segelas. Jangan mutus silaturahim kamu, dosa itu. Tahu dosa juga urusan silaturahim, tapi urusan yang lain enggak. Ini bukan dosa ini santai ini hiburan. Ya semacam itulah. Jadi bisa dikatakan terkadang memang urusan maksiat itu dibungkus dengan bungkus agama atau bungkus bungkus kebaikan. Jadi bisa dikatakan lawan. Kalau nafsu kita bisa ngelawan, setan kita bisa ngelawan, maka teman yang seperti setan harus kita bisa ikut ngelawan. Tapi pelan-pelan ngelawannya. Santai aja. Udahlah, aku nggak melok saiki. Nah, libur dulu. Kapan nggak libur? Minggu depan. Minggu depan ketemu lagi. Katanya minggu depan nggak libur. Libur lagi lah. Kapan nggak libur? Bulan depan. Setelah bulan depan, tahun depan. Setelah tahun depan, ya nanti kalau saya sudah mati lah. Nah, baru kita gabung-gabung lagi. Contoh seperti ini Bu. Jadi harus siap dilawan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ruh-ruh ini, ketika ada seseorang yang mau melaksanakan kebaikan, jangan dan tidak diperbolehkan kita menganggap orang ini sudah melakukan kebaikan, orang ini jangan sampai menganggap orang ini ahli surga. Dia sering melakukan keburukan, jangan juga kita menilai orang ini ahli neraka. Karena bisa jadi ketika dia melaksanakan kemaksiatan tadi sudah melawan tiga-tiganya ini, nafsu, setan, teman yang seperti setan sudah dilawan, tapi terkadang ada satu dari tiga-tiganya ini yang lebih dominan dan dia kalah. Berarti aslinya orang ini mau melakukan kebaikan maupun buatan. Aslinya mau melakukan kebaikan. Dia mau berangkat sholat, sudah siap. Dia mau tobat. Iya, saya malu sama orang-orang. Dia berangkat, nyampe depan masjid, ada satu orang temennya yang ngomong, tumben, ya, tumben ke masjid, Jumatan bro. Iya Jumatan. Kok tumben? Biasanya di lapangan bro. Nah, ini yang kadang bikin seseorang akhirnya minder. Dia minder. Aslinya dia punya niat baik, punya sesuatu untuk dikerjakan, suatu hal yang baik untuk dikerjakan. Tapi gara-gara adanya gangguan, halangan, rintangan di hadapannya, akhirnya membuat dia lari ke suatu hal yang jelek. Bisa jadi ruhnya baik, tapi dia punya mental yang kalah. Mentalnya bobrok. Dia termasuk ruh baik, tapi mentalnya bobrok, akhirnya melakukan segala hal yang buruk. Biasanya orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, mengerjakannya itu tidak dari hati. Biasanya tidak dari hati. Hatinya nolak terus. Sama seperti jenengan melakukan suatu perbuatan yang jenengan tidak cocok, anggap seperti jenengan bohong. Ditanya sama suaminya yang bagian ibu-ibu, Bu, tadi belanja ngabisin berapa? Berhubung tadi kok lewat toko emas, masih mampir sebentar, ada emas 3 gram diskon 70%, kok eman-eman gak diambil. Hanya diambil, ngabisin 500.000 Pak, padahal rasanya ngabisin 5 juta. 500.000. Niku hati jenengan waktu itu berdebar-debar napa mboten? Ada rasa takut napa mboten? Kalau ada rasa takut, kalau ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, kemungkinan besar ruh kita termasuk golongan ruh baik. Ruh kita termasuk ruh baik. Tapi kok bohong? Ayo. Ruhnya baik tapi kok bohong? Dikarenakan ada
halangan dan rintangan, ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melaksanakan perkataan, untuk melakukan suatu kejujuran. Jadi makanya jenengan jangan sampai menyalahkan, jangan sampai menilai orang yang pekerjaannya jelek langsung dicap ahli neraka. Jangan, ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya ruh baik, tapi karena keadaan yang mendesak yang ada di lingkungan sekitarnya membuat ruh baik ini tidak bisa bergerak, kejepit. Yang mau tidak mau akhirnya ngikuti. Ada orang melakukan gini ikut, ini ikut, itu ikut. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya nangis, ya Allah, sedih saya, ya Allah. Waktu dia sholat tahajud nangis, sejadahnya basah, ya. Ya, tiap dia dikiran ngambil ember full. Ya bisa jadi kan begitu. Bagaimana? Wah, nangisnya nggak nanggung. Air mata nih Bu. Kenapa? Saking nyeselnya nggak kuat hati nih Bu. Berarti bisa dibilang pekerjaannya jelek, tapi dia tergolong ruh yang baik. Nah, jadi makanya Rasul pernah melarang seseorang, pernah melarang para sahabatnya ketika ada orang baik mau dikuburkan, dia wafat, ada orang baik dikuburkan, terus langsung sahabatnya Rasul ini mengatakan nopo, surga awakmu iki. Jelas-jelas surga awakmu iki. Ya, pasti masuk surga kamu. Rasul langsung melarang. Dari mana kamu tahu kalau orang ini bakal masuk surga? Ya soalnya pekerjaannya begini Rasulullah, setiap harinya begini. Dikejar sama Rasulullah. Kalau dia ngerjakannya secara apa? Karena ria, ingin dianggap baik sama orang, ingin dilihat baik sama orang. Apa termasuk golongan orang-orang yang baik? Apa golongan ahli surga? Dia bingung. Iya juga ya. Berarti gimana? Artinya kita tidak pernah tahu orang ini masuk golongan ahli surga ataukah masuk golongan ahli neraka. Artinya nggak usah ngurusin itu. Yang perlu kita urusin diri kita saja. Apakah kita masuk golongan ruh baik ataukah ruh yang jelek? Seperti itu. Bisa dipahami sini ya? Pokoknya kalau ada kesempatan hati kita berdetik begini, mau mengerjakan suatu hal yang baik, jadikan motivasi. Jangan ditunda. Kalaupun ada sesuatu yang menghalangi waktu itu, libas, hajar semuanya, tendang wis. Masalahnya di depan saya, bapak saya, jangan. Kalau di depannya bapaknya jangan ditendang. Wah, durhaka kelas tinggi nanti nih. Terus caranya gimana, Zat? Kalau kita mau melakukan kebaikan, suatu kebaikan itu termasuk hal wajib hukumnya bagi setiap muslim, tapi dilarang oleh seseorang yang harus dan wajib juga untuk kita hormati bagi ibu, para istri, suaminya, bagi para bapak, bagi para anak, orang tuanya, ya. Atau bisa jadi gurunya mau melaksanakan hal yang wajib secara personal, fardu ain, dilarang untuk mengerjakan. Cara kita seperti apa? Cara yang harus kita lakukan bagaimana? Contoh, jenengan mau puasa Ramadan, besok saya mau puasa Ramadan. Nah, bagi ibu-ibu, terus suaminya bilang, nggak usah puasa. Dia puasa masakan mesti asin. Kira-kira pribun? Jenengan puasa Ramadan? Puasa. Ada larangan loh dari suami. Terus pribun? Tetap puasa. Kenapa? Karena hal wajib, fardu ain. Kecuali jenengan puasanya puasa sunnah. Besok ini kayaknya bulan Muharram. Puasa Muharram tuh bagus. Ada puasa Asyura juga. Aku tak puasa wis. Ngomong ke suaminya, ngomong ke bapak, Pak besok saya mau puasa Pak. Nggak usah. Macem aja. Loh bagus Pak puasa Asyura. Iya enggak usah, bagus memang puasanya. Tapi tiap sampean puasa ini saya ngeluh kepala. Bikin kopi asin. Bikin masakan manis ya, kebalik-balik semua. Udah enggak usah puasa. Maka yang waktu itu kita kerjakan apa? Dilarang untuk berpuasa. Jangan lanjutkan. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah, mentaati seseorang yang harus kita ikuti perintahnya, hukumnya wajib. Seperti contohnya siapa? Anak wajib mentaati perintah orang tua.
seorang istri wajib mentaati perintah suami. Jadi kalau berkaitan dengan hukum sunnah, tidak boleh kita melanggar perintahnya, tidak boleh kita melanggar larangannya. Kalau hukumnya wajib, berarti urusan kita dengan Allah. Kalau ada kerikil di sekitar ini urusan kita langsung dengan Allah. Di sini ada kerikil, libas. Dilarang, Pak Ustaz, saya niat katanya Pak Ustaz kan kalau ngaji niku hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Saya kan seminggu ngajinya seminggu sekali cuma Ustaz, ngaji rebuan. Saya mau berangkat gak dibolehin sama suami. Berangkat. Yang nanggung siapa? Ya enggak saya. Kalau saya nanggung habis juga nanti nih. Berapa orang nanti yang akan datang ke sini nih? Demo besar-besaran nanti. Nah, maknanya pripun? Yang nanggung siapa? Yang nanggung dosanya siapa? Allah. Niku. Bukan kemudian dosanya masuk Allah, boten. Maknanya apa? Sama Allah tidak dianggap sebagai suatu dosa saat kita melawan larangan suami dikarenakan ingin suatu hal yang ingin mengerjakan suatu hal yang hukumnya wajib. Nah, ini bagi bapak-bapak ini harus perhatian juga. Nah, harus perhatian juga dari sisi ini. Nah, alhasil kalau itu wajib hukumnya jangan dilarang. Kalau ada larangan berarti tidak perlu kita hiraukan. Jadi kan Ustaz, jadi rusaknya Ustaz, ngamuk-ngamuk, tengkar kita Ustaz, namanya piring itu keluar sampai terlempar kemana-mana. Alhasil kalau sampai sebegitu. Kalau ada mudorot yang lebih besar, nah ini bahasanya. Kalau ada mudorot hal yang membahayakan lebih besar, maka kita harus pilih yang mudorotnya lebih kecil. Contoh apa? Kita ambil contoh aja. Pokoknya sampai kalau berangkat ngaji ke Ustaz Rozi, ya 2 langkah dari pintu sampai keluar, sampai secerai. Oh, seumpama saking tingginya, saking beratnya. Berarti yang kita lakukan pripun? Jangan datang. Enggak usah datang. Enggak perlu hadir dengan ngaji ribuan itu. Kenapa? 2 langkah dari pintu cerai. Oh. 1. Nah. Mau langkah kedua? Kalau saya jadi istrinya tak buat mainan. Iya, 2 langkah kan? 1 masuk lagi. 1 masuk lagi. Ngapain sampean? Kan katanya 2 langkah. Saya cuma 1 langkah. Ya semacam itu. Berarti bisa dikatakan kalau ada mudarat yang lebih besar jangan dikerjakan. Seperti itu. Alhasil Allah akan memberikan jalan keluar nanti dari sisi lainnya dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk tinggal beberapa menit lagi. Ada satu penjelasan berkaitan tentang ruh. Selama ini kita berbicara dari sisi hukum fikih sekarang. Selama ini kita sering dengar ruh itu kalau dapat 7 hari, 40 hari biasanya masih sering pulang ke rumah. Bener apa boten nih? Jawabannya yang benar seperti apa? Kayaknya pertemuan depan aja deh. Biar asik. Penasaran ono jawaban. Minggu depan. Berarti saya harus hadir. Iya, harus hadir. Jawab sekarang atau minggu depan? Berarti arahnya bagaimana saat? Apakah benar ruh itu dalam jangka waktu hari ke-7, 7 harinya, jangka waktu 40 harinya, pokoknya belum sampai 40 hari, apakah ruh itu benar-benar pulang ke rumah sehingga kita harus menyiapkan makanan kesukaannya, pakaian kesukaannya, menyiapkan ini itu DST, DLL, dan lain sebagainya. Ya, apakah benar itu Zat? Penjelasan para ulama seperti apa? Penjelasan Rasulullah juga seperti apa? Nah, kita bahas. Ruh itu memang pulang, tapi bukan pulang ke rumah. Ini yang harus dipahami. Pertama, secara umum dulu. Ya, secara umum dulu. Nanti ada bahasan khusus, ada. Secara umum, ruh itu punya alam sendiri. Nah, kalau dulu sebelum kita dilahirkan ada namanya alam ruh. Ketika kita dilahirkan, kita masuk ke alam dunia. Ketika kita sudah wafat, kita masuk ke alam apa? Alam barzakh namanya. Berarti alam ada banyak? Ya. Alam itu ada banyak. Alam yang nyanyi Pak Dukun aja ada kok.
Jadi saking banyaknya alamnya. Ya, alam itu ada banyak. Ya, ketika kita wafat, kita masuk ke alam barzakh. Alamnya berbeda. Alamnya sudah berbeda. Ada kemungkinan pulang ke rumah napa mboten? Roh niku ada kemungkinan, tapi tidak secara umum. Maknanya nopo? Yang sering kali kita temukan kalau ada orang pulang ke rumah, ada ruh ya, orang yang sudah meninggal, arwahnya atau ruhnya itu pulang ke rumah. Sering saya kadang ketemu, kadang begini dan lain sebagainya. Saya sering melihat orang ini duduk di tempat tempat yang dia sukai. Kadang kelihatan dia lagi ngerokok santai, enak, lagi minum teh. Ada yang bikin teh enggak waktu itu? Enggak ada, tapi ada gelasnya, ada. Seumpama. Berarti kemungkinan besar itu ada dua. Jawabannya ada dua. Apa itu? Pertama, bisa jadi itu korin. Korin ini apa? Jin atau malaikat yang dari awal pertama kali kita lahir, jin dan malaikat ini mendampingi kita sampai mati. Nah, kalau kita orang baik, orang-orang akan pernah melihat korin atau jin atau malaikat yang dampingi kita melakukan suatu kegiatan baik kita setelah kita wafat. Duh, saya kayak ngelihat Ustaz Rozi. Bukan berarti saya mau cepat mati ya. Udah. Ini contoh aja. Kok saya tadi ngelihat Rozi? Padahal Ustaz Rozi baru 3 hari yang lalu loh dimakamkan. Saya ngelihat Ustaz Rozi kok ngimami. Tapi suaranya kayak suaranya Ustaz Toto. Bingung lah. Nah, wajahnya kok kayak Ustaz Rozi. Nah, saya pernah saat saya umroh kemarin, saya melihat bapak saya padahal bapak saya itu wafat lama sudah. Saya melihat bapak saya itu lagi tawaf depan saya. Nah, niki berarti apa? Bisa jadi yang tawaf niku korinnya. Bisa jadi dia jin atau malaikat yang mendampingi kita. Mungkin dulu malaikatnya ini senang sama bapak jenengan waktu dia umroh. Pas waktu dia tawaf, malaikatnya ini senang. Akhirnya apa? Pekerjaan yang disukai malaikat tadi dari orang yang didampingi dikerjakan lagi menyerupai orang tersebut. Jadi kita seumpama contohnya, Satrosi senangannya apa sih? Satrosi senangannya mangan tahu. Ya, tiap habis isak pasti makannya tuh di atas kursi ini. Nah, dapat beberapa hari saya wafat. Nah, hari keempatnya kok ada yang ngelihat. Waktu Mbak Vera jalan-jalan depan pondok, kok ngelihat ada orang megang piring lagi makan tahu habis isak tepat. Saya kayaknya melihat Ustaz Rozi tadi ya. Jangan-jangan dia bangkit dari kubur. Nah, bukan. Berarti yang bisa dikatakan apa? Yang hadir waktu itu, yang muncul waktu itu kemungkinan besar dia korin malaikat atau korin jin saya. Nego. Korin malaikat atau korin jin saya yang dia suka dengan pekerjaan saya semasa saya hidup, suka ngerjakan begini, dia akhirnya niru, ditampakkan ke orang-orang yang lain agar kiranya apa? Agar kiranya orang yang lain bisa meniru pekerjaannya orang tersebut. Ini tengkar, saling bertentangan antara korin yang baik sama korin yang jelek, korin yang buruk. Pekerjaan buruk kita kadang ada yang kerjakan juga enggak? Ada yang mencontohkan juga enggak? Iya. Korinnya itu kadang melakukan juga seperti itulah. Makanya jangan heran kalau ada yang pernah melihat orang itu sudah wafat, ada seseorang wafat, tapi saya melihat kok kayaknya dia lagi nongkrong mabuk-mabukan itu sendirian, itu lagi minum sendirian. Nah, bisa jadi itu juga kok korinnya. Nah, itu yang pertama, kemungkinan besar itu korin. Yang kedua, kemungkinan besar itu benar-benar ruhnya orang tersebut. Bisa jadi itu ruhnya orang tersebut, tapi ada syarat khusus. Apa syarat khususnya? Syaratnya orang tersebut harus termasuk golongan orang soleh. Orang soleh yang dikasih izin oleh Allah untuk pulang balik ke dunia, alam dunia, untuk berkeliling sesuka yang dia inginkan, sesukanya dia. Bisa tak? Bisa. Beberapa kali sering kita temukan. Bahkan kalau yang diceritakan alumni Mekah niku, teman-teman alumni senior, mereka kalau sudah lagi pusing, punya masalah ruwet, termasuk salah satunya Abihya, guru kita yang di Malang niku, yang di Pujon. Beliau kalau sudah ruwet, pusing luar biasa, pasti beliau begini, Abu ya,
Ya Buya, saya lagi pusing Buya, saya lagi pusing Buya. Tiba-tiba di depan beliau duduk Buya. Ada apa ya? Ada apa ya? Pusing kenapa kamu? Ngobrol lah beliau dengan Buya. Siapa yang hadir ini? Nah, yang hadir ini adalah ruh beliau yang dapat izin dari Allah secara langsung untuk bisa datang ke murid-muridnya. Berarti kemungkinan besarnya beliau selama di dunia amal-amalnya insya Allah soleh. Amal-amalnya semuanya adalah termasuk golongan amal soleh. Seperti ini Bu. Makanya jangan tidak usah heran kalau ada contoh-contoh mungkin ya, para ulama kita, kiai-kiai kita atau ustaz-ustaz kita yang di desa ini yang mungkin sudah lebih dahulu meninggalkan kita, ya beliau sudah wafat lebih dulu. Kok kita pernah ngelihat? Saya kok kayak pernah ngelihat ya. Ada kiai ini dia di masjid bersih-bersih kayak biasanya itu bersih-bersih masjid. Bisa jadi itu ruh beliau. Bisa jadi itu ruh beliau. Karena apa? Karena beliau semasa hidupnya menurut pandangan kita secara zahir yang dikerjakan hanya amal-amal soleh saja, amal-amal baik saja. Bisa jadi seperti itu. Di sini bisa dipahami ya. Jadi nggak semua orang bisa pulang, nggak semua orang bisa datang. Ada nggak saat orang yang dia bukan orang soleh tapi dia pulang? Ada. Orang maaf, kelakuannya jelek saat ada. Cuma satu tok. Napa niku? Selama 40 hari tetangganya akan ketemu sama dia. Jelas. Selama 40 hari. Siapa itu? Maaf. Orang yang bunuh diri. Nih. Orang yang bunuh diri niku selama 40 hari, ini penjelasan dari beberapa kiai, selama 40 hari dia tidak diterima di alam barzakh, dia juga tidak diterima di alam dunia. Terus apa yang dia kerjakan? Keliling. Dia datang ke saudara-saudaranya, dia datang ke tetangga-tetangganya, dia datang nyamperin orang-orang yang ada di dunia ini, minta tolong saya. Tapi masalahnya, andai kata datangnya tuh baik-baik, mukanya enak, tolong saya susah sekarang. Enak kita nanggepinya. Gini apa kan? Iya, saya juga kasihan ke kamu. Iyalah, nanti saya belikan telur sama kecap lah. Nah, seumpama, gitu. Karena kita kasihan. Tapi berhubung dia ini diberi oleh Allah memang tidak diizinkan masuk ke alam barzakh, dia berkeliling tidak diterima juga di alam dunia. Penampakannya adalah penampakan saat dia nazak. Tahu nazak? Saat dia sakaratul maut. Berarti sakaratul mautnya orang sakaratul mautnya orang bunuh diri seperti apa? Bisa dibayangkan sendiri. Iya, saya pernah lihat kan, matanya melotot begini, mulutnya kebuka, Nah, yang ditampakkan ketika ketemu tetangganya rupa seperti itu. Jadi ketika dia datang ke tetangganya, tok dibuka pintu, mukanya melotot begini. Nah, kira-kira tetangganya pribun? Takut. Gak mungkin, iya saya kasihan ke kamu. Hebat berarti tetangganya nih. Ya, contohnya seperti ini Bu. Apakah pernah terjadi? Itu pernah terjadi di saat sepupu saya itu masih bayi. Ya, terjadi pada adik Umi saya yang beliau wafatnya bareng kemarin dengan Umi juga. Nah, ceritanya tetangga beda dua rumah dari tempat beliau, itu ada yang wafat bunuh diri, gantung diri. Maghribnya, siang ini dia bunuh diri, maghribnya itu anaknya nangis terus, sepupu saya tuh nangis terus, akhirnya digendong tetap, tetap. Nah, ketika dia lagi nyoba nyusuin anaknya ini, dia noleh ke belakang, ketemu tetangganya itu posisi dalam sakaratul mautnya, sambil bunyi. Biasanya orang kalau sakaratul maut kan ada bunyinya dikit-dikit. Nah, begitu. Bisa apa yang nggak takut? Nah itu ya, bibi saya waktu itu ngelihat baca segala macam itu. Ya kayaknya dia mau ngatamin Quran segala macam. Gak keluar atau bisa dikatakan nggak hilang itu. Buka mata masih ngelihat, buka lagi ngelihat lagi masih. Jadi tidak hilang karena memang bukan jin. Dia ini ruhnya orang yang bunuh diri karena tidak diterima di alam barzakh, dia juga tidak diterima di
alam dunia, dia bingung mau kemana. Sama seperti jenengan tengah malam, sudah jam 2, capek tubuhnya, lelah segala macam, mau masuk rumah, dikunci pintu sama istrinya. Pusing dong buatan? Pusing. Mau tidur di luar dingin, mau masuk masih diamuk ini. Ini kalau ngamuk kayaknya sampai subuh, 1 jam setelah subuh baru selesai. Ya, gara-gara telat 1 jam. Ada yang seperti itu? Ya jangan, Bu, kasihan. Kasihan. Ya, kalau untuk pelajaran bolehlah. Ya, contoh seperti ini, Bu. Mau masuk rumah, posisi capek, posisi bingung, butuh sesuatu, butuh selimut dan lain sebagainya. Ternyata mau masuk rumah, gak bisa masuk, mau diem di luar, juga kedinginan, gak enak, pasti bingung. Akhirnya ujung-ujungnya kalau orang gak nemu pintu masuk nih, kok larinya kemana? Nelpon koncone, posisi nanti deh. Aku nenggene, aku nang rumahmu ya. Aku mau ke rumah kamu aja ya, tak tidur di sana. Kenapa? Dikunci pintu sama istri, gak bisa masuk. Pasti dia nyari tempat lain untuk dia istirahat, minta tolong ke temannya. Seperti itu juga lah. Ruh kalau sudah tidak diterima di alamnya, dia akan bingung, akan nyari pertolongan ke saudara, tetangga dan lain sebagainya. Cuma berhubung minta tolongnya begitu ya, tetangganya yang bingung, ya tetangganya yang takut akhirnya. Seperti contoh seperti itulah. Ya itu bahasan terkait dengan ruh tadi. Jadi kalau jenengan nanti ada yang nanya, ada yang bertanya, ruh itu beneran pulang apa enggak? Iya, pulang, tapi pulangnya bukan pulang ke alam dunia. Mereka pulangnya ke alam barzakh. Kalau ada yang pulang lagi ke dunia, kemungkinan besar itu orang spesial. Ya, dia ini karena solehnya luar biasa, dikasih izin sama Allah. Ya nggak apa-apa, kamu kunjungi orang yang lain. Jadi kalau selain orang-orang yang spesial ini dapat izin apa buatan? Ya seperti itu. Atau bisa jadi itu korinnya. Ya tiba-tiba datang kok duduk di meja makan tempat beliau ini duduk biasanya di sana. Bisa jadi itu kok korinnya. Seperti itu. Jadi jangan kemudian kita pahami dari sisi apa? Sediakan sediakan apa? Mie ayam. Bapakmu paling seneng mie ayam soalnya. Paling kok begitu teko. Nah, siap no, dekek kono, ojo dipangan. Kok ngamuk bapakmu? Ya eman lah. Ya berarti maknanya apa? Itu memang ajaran orang dulu. Kalau ada orang yang sudah wafat, sediakan sesuatu yang dia suka dan dia senangi. Maknanya nopo? Jangan diartikan secara dohir. Saya pernah saya nanya ke mbah saya itu mengartikan nopo? Ya iya benar itu, omongan itu benar, cuma jangan diambil secara mentah. Maknanya apa? Ketika bapak kamu wafat sediakan sesuatu yang dia senang. Yang disenangi ruh nih nopo? Nopo mie ayam? Yang disenangi ruh nih nopo? Ya Al-Quran, bacaan, dikiran. Yang disukai nopo malah di apa? Sedekah, amal-amal yang dibutuhkan oleh ruh di alam barzakh. Makanya usahakan kalau ada bahasa kirim sediakan sesuatu yang disuka dan disenangi sama bapak kamu. Artinya nopo, bapak saya paling senangnya sekarang ini kalau saya ngirim Fatihah karena beliau butuh doa kita. Kalau kita kirim doa senang nopo buatan? Senang. Nah itu maksudnya. Siapkan ya sesuatu yang disenangi. Ya langsung sampean duduk, ngampal sejadah, duduk, pakai kopiah, bapak-bapak ini rapi, baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berarti satu Quran. Gak boleh gerak. Gringgingan kan? Nah, contoh begitu. Maknanya apa? Kalau kita bisa membaca apa yang bisa kita bisa membaca Al-Quran yang mudah untuk kita baca, kirimkan ke orang tua. Mudah-mudahan bacaan saya nyampe kepada orang tua saya. Ya Allah, sampaikan amal ini ke orang tua saya ya Allah. Mudah-mudahan beliau adem. Bapak kira-kira senang nopo mboten di alam kubur? Senang. Itu yang diharapkan. Bukan ngarep mie ayam, soto, rawon, dan lain sebagainya. Kalau itu yang paling senang yang hidup.
bukan yang sudah wafat. Boleh tidak menyediakan itu? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ngundang, ya ngundang Pak Ustadz Toto ke, Ustadz Toto ke rumah ya, ada soto Ustadz. Ada ini, ya senang masih Ustadz Toto. Ya contoh seperti itu. Kalau jenengan nawari saya tidak senang. Contoh begitu, bisa dipahami di sini ya. Jadi kalau ada bahasan ruh pulang, berarti pulang pripun? Pulang ke alam barzah. Atau kalau pulang mengunjungi, bisa jadi orang tua kita kalau datang mengunjungi kita, kemungkinan beliau juga termasuk orang yang soleh. Berarti cara kita menanggapinya berikutnya pripun? Kirimkan doa lebih banyak lagi. Atau kalau tidak, apa? Kita melakukan amal yang dilakukan oleh orang tua ketika beliau masih hidup. Karena ketika kita meniru pekerjaan orang tua, beliau di alam kubur, kita ngerjakan amal baik yang dilakukan oleh orang tua di dunia, kita bisa ngirim otomatis, nggak perlu doa khusus. Contoh nopo, bapak jenengan, mohon maaf, ini bagi yang sudah wafat, bapaknya suka sedekah. Nah, sedekahnya bapak ini biasanya tiap hari apa, Bu? Biasanya bapakmu itu sedekahnya tiap hari Jumat. Sebelum Jumatan apa setelah Jumatan? Setelah Jumatan. Kita niru. Ya Allah, saya niru apa yang dilakukan oleh bapak. Ini amal soleh insya Allah yang dilakukan bapak begini. Tanpa jenengan doa, tanpa jenengan ya Allah mudah-mudahan amal ini engkau sampaikan kepada bapak, gak perlu. Jenengan sedekah saja waktu itu ngerjakan, mencontoh bapak jenengan, itu bapak langsung dapat kiriman doa otomatis. Niku bahkan dapat pujian dari Allah. Masya Allah awakmu, Masya Allah hebat ya, awakmu ini iso mendidik anak sing api koyo ngono. Hebat. Dikatakan hebat, dapat pujian dari Allah. Senang dong buatan? Kalau saya harapannya begitu. Makanya saya kalau diminta ngaji kemana, pengajian di mana, oke, siap. Mimpin tahlil, siap. Udah, oke, berangkat. Kenapa? Karena abah saya juga sukanya seperti ini ku. Kalau ada orang datang, Bah, minta tolong nanti mimpin tahlil, oke, saya berangkat nanti. Ya, acaranya 4:30, 4:30 sudah di tempat beliau. Ya, kenapa? Karena biasanya beliau ikut nerima tamu seperti ini bu. Nah, saya nyoba niru. Karena ketika saya niru amal beliau langsung mendapat kiriman pahala. Saya dapat pahala, beliau juga dapat pahala. Seperti ini, Bu. Bisa dipahami ya? Nah, nanti dipraktekkan sambil cari apa ya amal soleh yang dilakukan bapak saya atau yang dilakukan ibu saya. Tak praktekkan nanti malam. Nih, Bu, saya kerjakan besok. Saya amalkan, saya istiqomahkan. Ternyata pas ketika tahu, iyo bapakmu itu istiqomah sholat tahajud 200 rakaat. Pusing ya, kayaknya nanti aja lah 2 rakaat dulu aja. Tidak apa-apa, minimal kalau tidak bisa 100%, paling minim 1%. Niku, jadi kalau biasanya 200 rakaat si bapak, kita 2 rakaat saja, boleh, bagus. Bukan hanya boleh, bagus seperti ini, Bu. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas Bapak Ibu sekalian. Insya Allah selama pembahasan masih tentang ruh, kita akan bahas lagi. Apakah ruh itu mendengar, Ustaz? Apakah ruh itu bisa tahu amal kita di dunia? Belum pernah tahu? Belum pernah dengar? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Biar penasaran. Nanti kalau saya bahas sekarang semuanya, jenengan datang lagi. Datang, nggak apa-apa, bonus. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada sore hari ini. Mohon maaf kalau tadi agak telat, belum kita siapkan unjuan dan sambutan yang luar biasa buat panjenengan semuanya ini. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti diberikan rezeki banyak oleh Allah. Ya bisa saya berikan. Ya minimal lah kalau nggak jajan nanti pulangnya tak sangoni. Jazakumullah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya monggo kita bersama-sama tutup dengan surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk pengajian musola kantin Madinah yang di musola atau di masjid-masjid kita mulai dari malam Rabu depan saja, ya. Malam Rabu kita mulai dari masjid, setelah itu lanjut berikutnya. Masih ada kondangan lagi nggak kira-kira? Ya, insyaallah lah, mudah-mudahan tidak benturan. Ya, oke, jazakumullah, enggak dipersilakan. Lewat.